Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya. Kita masuk ke pelajaran multimedia di materi yang kedua ini tentang pengenalan hardware komputer. Oke. Nah, di materi ini nanti akan kita bahas itu yang pertama ada input, ada output device, dan input atau output port. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, sejarah komputer. Kita lihat nih, tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi, sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari pertama, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan yang ketiga adalah pengguna atau brainware. Perangkat keras itu seperti mouse, keyboard, terus monitor, printer, itu yang disebut perangkat keras. Sedangkan perangkat lunak di sini dalam artian software ya, bisa berupa sistem operasi seperti Windows, Linux, Macintosh, ataupun seperti program atau aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, dan lain-lain. Oke. Nah, dalam arti di sini untuk yang terakhir pengguna atau brainware ini adalah kita sendiri nih, user yang menjalankan si komputer. Nah, manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer ini disebut brainware. Oke. Nah, di sini ada contoh-contoh dari komputer ya berdasarkan zamannya ya. Ini yang zaman dulu nih, komputer seperti ini nih bentuknya. Nah, untuk zaman sekarang sudah seperti ini. Sistem komputer hadir dalam berbagai ukuran dan bentuk tergantung dari kebutuhan pengguna dan corak desain dari perusahaan. Nah, cara kerja komputer kita lihat nih. Nah, di sini ada input output port, ada central processing unit, dan memori. Nah, input device dan output device ini masuk ke input output port. Lalu dia akan mengolah apa yang kalian inputkan melalui central processing unit dan akan disimpan di dalam memori. Oke, ini secara garis besar nih cara kerja dari sistem komputer. Lanjut. Nah, di sini yang pertama ada bagian-bagian dari komputer. Sebenarnya di dalam komputer itu sama aja di dalam CPU. Yang pasti ada power supply, ada DVD ROM atau CD-ROM. Floppy disk ini udah jarang ya. Floppy disk ini sama seperti dengan CD-ROM atau DVD ROM. Ada hard disk drive atau drive penyimpanan. Di sini ada motherboard untuk menaruh prosesor, RAM, terus VGA, LAN card, dan lain-lain. Oke. Ini gambaran dari CPU atau Central Processing Unit. Nah, kita masuk yang ke pertama, ada input device. Apa sih input device? Nah, input device adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Oke. Nah, contohnya apa? Yang pertama ada mouse. Mouse ini gunanya untuk istilahnya menggerakkan kursor ya. Tanda panah ini yang sedang saya gerakkan ini disebut kursor. Nah, itu gunanya mouse. Oke. Nah, di sini ada contoh-contoh mouse, ada mouse seri PS2 dan mouse seri USB. Dan yang terakhir ada mouse wireless atau Bluetooth ya. Ini contoh mouse. Rata-rata kalian sudah tahu ya bentuk mouse. Terus selanjutnya ada keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk memasukkan perintah atau dalam artian untuk mengetik. Itu aja cukup, oke. Nah, ini contoh-contoh keyboard. Keyboard sama. Di sini ada keyboard yang portnya PS2, ada USB, dan ada juga yang wireless. Oke. Selanjutnya ada trackball. Nah, trackball ini udah jarang nih. Trackball ini sama seperti mouse. Oke. Bedanya dia di bawah itu ada bola-bola. Nah, ini disebut trackball nih. Nah, oke, tapi udah jarang trackball. Lanjut. Nah, scanner berfungsi untuk memasukkan data atau gambar. Dari namanya udah ketahuan, menyeken ya, intinya menyeken atau memfotokopi, menduplikasi. Nah, ini contoh scanner nih. Kalau kalian pernah ke fotokopi pasti ada nih yang namanya scanner.
Sama, mesin fotokopi itu jatuhnya scanner ya, tapi dia sistemnya langsung dicetak. Terus selanjutnya ada gamepad atau joystick. Di sini adalah berfungsi untuk bermain game. Oke. Nah, ada yang seperti ini, USB ataupun gamepad seperti ini. Ini disebut joystick. Nah, selanjutnya ada webcam. Nah, dari kata webcam ini udah ketahuan ya, kalau ini gunanya untuk mengaktifkan kamera atau untuk merekam video. Berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengolah pesan cepat seperti chat melalui video atau bertatap muka melalui video secara langsung, dan sebagai alat mentransfer sebuah media secara langsung. Nah, ini contoh dari webcam nih. Nah, tadi adalah input device. Intinya input device itu yang bisa kalian mengoperasikannya itu disebut input device ya. Nah, kita sekarang masuk ke output device. Nah, output device adalah peralatan yang digunakan untuk melihat hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh komputer. Dalam artian di sini kalian hanya bisa melihat. Kalian nggak bisa melakukan input apa-apa, tapi hanya melihat hasilnya melalui output device. Nah, kita lihat ada apa aja sih. Yang pertama, yang jelas, yang pertama monitor. Sudah jelas ya, monitor hanya bisa kalian lihat, kalian tidak bisa apa-apakan kecuali monitornya itu layar sentuh, itu baru termasuk ke dalam input device. Tapi kalau monitornya bukan layar sentuh, itu jatuhnya ke output device. Oke, hanya keluaran, hanya bisa dilihat. Nah, fungsi untuk melihat hasil pengolahan data pada layar, baik berupa karakter, gambar, maupun warna. Terdapat 3 jenis monitor, yaitu CRT, LCD, dan LED. Nah, disingkatan nih, Cathode Ray Tube. LCD, Liquid Crystal Display, dan LED, Light Emitting Diode. Nah, ini dari contohnya nih, monitor CRT. Nah, kita nyebutnya monitor tabung ya, atau monitor konde. Ini ada kondenya nih di belakang, gede banget kayak mama kondangan. Oke, lanjut. Nih ada monitor LCD. Ada monitor LCD dan yang terakhir ada LED. Nah, ini yang sedang tren sekarang, kebanyakan monitor LED ya. Mau TV, monitor, itu semuanya LED. Ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke printer. Nah, printer berfungsi untuk mencetak output yang dikeluarkan oleh proses device. Nah, printer udah jelas ya, hanya bisa istilahnya menduplikasi. Oke, dia jadi bukan alat inputan, dia hanya alat keluaran dari hasil yang kalian kelola di komputer. Ini contoh-contoh dari printer nih. Ada dot matrix, inkjet, dan laser jet. Nah, lanjut ke proyektor. Proyektor merupakan perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Oke, proyektor ini mirip seperti monitor, hanya saja dia mengintegrasikan sumber cahaya, menjadi gambar yang dipantulkan melalui dinding atau layar. Ini proyektor. Nah, kita lanjut ke speaker. Merupakan perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio suara. Ini contohnya speaker, hanya bisa menghasilkan suara, yang mengeluarkan suara. Nah, kalau input device-nya apa? Input device-nya adalah mikrofon. Mikrofon itu input device. Nah, output device-nya adalah speaker. Paham sampai sini ya? Ini contoh-contoh dari speaker. Lanjut. Nah, kita masuk ke input output port. Yang tadi adalah gunanya untuk port atau untuk cut. Enggak. Input output port adalah bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk menerima atau mengirim data keluar sistem, seperti untuk port USB, port PS2, itu masuknya ke dalam input output port. Nah, ini contoh-contohnya nih. PS2 bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk
USB yang sekarang itu kebanyakan USB ya. Ini untuk LAN, ini untuk kabel-kabel seperti mikrofon, terus headphone dan lain-lain. Oke. PS2 digunakan untuk input keyboard dan mouse. USB Universal Serial Bus digunakan untuk input keyboard atau mouse juga. Serial port digunakan untuk input mouse tipe lama dan modem eksternal. LPT atau parallel port digunakan untuk output printer. VGA port digunakan untuk output monitor. Oke. Lanjut ada LPT kabel. Nah, nih LPT kabel bentuknya seperti ini yang menghubungkan ke parallel port pada PC. Biasanya digunakan untuk printer, tapi untuk printer zaman sekarang yang sering dipakai itu sudah menggunakan kabel USB dia ya. Terus lanjut ada COM kabel menghubungkan ke serial port pada PC, digunakan untuk modem dan mouse. Biasanya ini untuk seri lama nih. Nah, ini ada USB kabel nih yang sekarang sedang istilahnya banyak digunakan ya. Ini adalah USB kabel yang menghubungkan ke USB port pada PC. Bisa digunakan untuk modem, keyboard, joystick, scanner, printer, dan mouse dan lain-lain. Oke. Nah, PS2 kabel. Nah, kabel yang menghubungkan ke PS2 port pada PC PS2. Di sini bukan PS2 ya, bukan PS2 konsol game, tapi PS2 port yang ada di PC. Digunakan untuk mouse warna hijau dan keyboard warna ungu. Tapi sudah jarang nih, guys. Nah, untuk zaman sekarang sudah jarang yang PS2. Kebanyakan semuanya sekarang adalah USB. Oke. Nah, VGA kabel yang menghubungkan ke VGA port pada PC digunakan untuk monitor dan proyektor. Nah, ini yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke PC menggunakan kabel VGA kabel. Biasanya dia berwarna biru kabelnya, ujungnya berwarna biru, kabelnya berwarna hitam. Oke. DVI kabel selanjutnya ada kabel yang menghubungkan DVI port dan pada PC. Digunakan untuk monitor dan proyektor dengan kecepatan lebih baik daripada kabel VGA. Dia bisa dibilang lebih stabil ya. Nah, HDMI kabel. Nah, kita lihat nih. Kabel yang menghubungkan HDMI port pada PC berfungsi mengkoneksikan seluruh sumber audio dan video. Digunakan untuk Blu-ray disc, PC, video game konsol, monitor, dan lain-lain. Oke, nah zaman sekarang sudah kebanyakan menggunakan HDMI ya, karena dia sudah all-in-one, ibaratnya sudah all-in-one, sudah berikut video dan berikut audio. Nah, selanjutnya di sini ada audio kabel. Oke, nah, kabel yang menghubungkan audio port line in, line out pada PC, digunakan untuk speaker, headphone, ataupun mikrofon. Oke. Selanjutnya ada LAN kabel atau kabel LAN ya. Kabel yang menghubungkan LAN port pada PC digunakan untuk modem, switch, PC, atau hub. Nah, kita bisa menyebutnya ini adalah kabel jaringan. Jadi kalau kalian menghubungkan dengan internet, mau menghubungkan ke internet menggunakan kabel LAN. Oke. Nah, sampai situ pembahasan kita tentang hardware, input output device, dan input output port. Diharapkan kalian mengerti apa itu input output device dan kegunaan input output port. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.